Oke, balik lagi sama gua. Kali ini di depan gua ada 3 buah box dari spek yang berbeda-beda isinya. Sebelum mulai, saatnya bumper dulu. Oke, di depan gua ada 3 buah box dari spek. Boxnya sih seperti box spek seperti biasanya ya. Dan di sini dia ada 3 box yang berbeda. Yang pertama ada spek Metasala Vinyl made in Indonesia. Yang kedua ada Metasala Avenue made in Indonesia juga. Dan yang terakhir ada spek Metasala Native 5. Langsung aja kita buka boxnya. Dan ini dia sepatunya. Dan satu lagi. Ini dia. Kita keluarin dulu. Nah, ini dia sepatunya. Kali ini gua mau head to head 3 sepatu futsal spek dari seri Metasala. Langsung aja ke nomor yang pertama. Yang pertama ada spek Metasala Vinyl. Dan sepatu ini hadir dalam warna Coconut Milk Majolica Blue Bright Aqua. Untuk detail dari warnanya, dia perpaduan antara warna putih dan juga ada warna hijau-hijaunya gitu ya, dan juga ada warna navy. Dan untuk detailnya pada bagian sampingnya ini dia ada logo dari speknya yang kecil, dan di bagian belakangnya ada logo dari Metasala M aja. Dan di nomor kedua ada spek Metasala Avenue. Sepatu ini hadir dalam warna School White Noir Blue. Ini tuh warnanya warna perpaduan antara warna putih, navy, dan juga warna kayak warna gam tapi ke pudar-pudaran gitu ya, pada coklat tapi ke pudar-pudaran. Untuk detailnya pada bagian sampingnya ini dia ada logo dari speknya, dan di bagian belakang ada logo dari Metasalanya. Dan yang nomor 3 ada spek Metasala Native 5. Sepatu ini hadir dalam warna High Rich Red, Flint Grey. Ini tuh perpaduan antara warna merah, orange, dan juga warna grey. Dan juga ada warna hijau. Untuk midsole-nya dia berwarna putih dan outsole-nya juga berwarna putih. Dan ini dia perbandingan desain dari ketiga sepatu ini. Next, kita bahas ke bagian materialnya. Untuk Metasala Vinyl pada bagian uppernya berbahan kombinasi PU sintetis dan mesh. Ini tuh pada bahan sintetisnya dia bagian depan hingga ke agak belakang atas ya. Dan untuk bagian meshnya dia ada di bagian tengah bawah hingga ke bagian belakang. Dengan outsole berbahan rubber dan dilengkapi dengan midsole berbahan pylon. Untuk insole-nya, apakah dia bisa dilepas? Ternyata insole-nya ini dia nggak bisa dilepas. Terbuat dari bahan EVA Shockliner dan dilapisi bahan tekstil di bagian atasnya. Menggunakan lidah sintetis dan tali pipih 2 layer. Dengan lubang sepatu yang tersembunyi. Ini unik banget. Untuk Metasala Avenue pada bagian uppernya berbahan kombinasi dari PU sintetis dan mesh. Ini tuh bahan sintetisnya dia ada di bagian depan hingga ke bagian belakang bawah. Kalian bisa lihat sendiri, dan pada bagian meshnya dia di bagian tengah atas hingga ke bagian belakang. Kalian bisa lihat sendiri. Dengan outsole berbahan rubber dan dilengkapi dengan midsole berbahan pylon. Untuk insole-nya ini apakah bisa dilepas? Oh, insole-nya dia dilem ya, nggak bisa dilepas. Terbuat dari bahan EVA Shockliner dan dilapisi bahan tekstil di bagian atasnya. Menggunakan lidah berbahan mesh dan tali pipih 2 layer. Untuk sepatu selanjutnya, dia ada di Metasala Native 5. Pada bagian uppernya berbahan kombinasi dari PU sintetis dan mesh. Untuk bahan PU sintetisnya ini dia ada di bagian depan hingga belakang bawah. Dan di bagian logo dari speknya ini dia berbahan mesh ya, dan hingga ke bagian belakang atasnya. Dengan outsole berbahan rubber dan dilengkapi dengan midsole berbahan pylon. Untuk insole-nya apakah bisa dilepas? Ternyata insole-nya dia dilem, nggak bisa dilepas. Terbuat dari bahan EVA Shockliner dan dilapisi bahan tekstil di bagian atasnya.
menggunakan lidah sintetis dan tali pipih 2 layer. Dan ini dia perbandingan dari uppernya, mulai dari vinyl dulu nih. Untuk vinyl ini pada bagian materialnya dia nggak 50-50 juga sih dari material mesh dan juga sintetisnya, tapi ini dia bagian depannya dia berbahan sintetis dan bagian belakangnya berbahan mesh. Sedangkan untuk yang Metasala Avenue ini dia bahan meshnya ada di bagian tengah atas ya. Kalian bisa lihat sendiri ini hingga ke bagian belakang. Sedangkan untuk yang Metasala Native 5 ini didominasi oleh bahan sintetis. Mungkin ini bahan luarnya aja ya. Gua nggak tahu sih bagian dalamnya itu gimana. Tapi bagian meshnya ini hanya terlihat di bagian logo dari speknya aja dan di bagian belakang atas. Sisanya ini kalau dipegang ini bahan sintetis ya. Oke. Dan untuk bagian insole-nya ini tuh perbedaannya hanya di bagian dari desainnya aja ya. Untuk yang vinyl ini dia berwarna hitam dan ada tulisan Metasala yang berwarna silver. Sedangkan untuk yang Avenue ini nih yang paling rame menurut gua. Ini dia tulisan Metasalanya dia berwarna putih dan desainnya seperti rame-rame gitu, kayak metal anjay. Enggak juga sih. Dan untuk yang Native 5 ini simple banget, berwarna hijau dan berlogo M yang berwarna merah. Dan untuk bagian outsole-nya ini outsole-nya itu berbeda ya. Untuk kedua sepatu ini, nih yang vinyl dan juga yang Avenue, dia menggunakan outsole yang sama, yaitu outsole Metasala. Sedangkan untuk yang Native 5 ini, dia menggunakan outsole Lightspeed yang pernah kita bahas yang baru-baru ini. Ini dia menggunakan outsole dari Lightspeed. Itu dia perbedaannya. Ini dua sama nih, hanya berbeda di warnanya aja, yang vinyl dan yang Avenue. Oke. Next, kita bakalan tes keempukan sepatu ini menggunakan alat yang bernama durometer. Semakin kecil angkanya, maka akan semakin empuk. Pertama-tama kita tes terlebih dahulu untuk yang Metasala vinyl ini, untuk yang midsole-nya. Midsole-nya dia ada di angka 35. Sedangkan untuk outsole-nya dia ada di angka 60. Di nomor kedua ada yang Metasala Avenue. Untuk midsole-nya dia ada di angka 35. Untuk outsole-nya dia ada di angka 60. Dan yang terakhir ada spek Metasala Native 5. Untuk Native 5 ini dia ada di angka 40 untuk bagian midsole-nya. Bagian outsole-nya dia ada di angka 55. Oke. Next, kira-kira berapa sih berat dari ketiga sepatu ini? Langsung aja kita cobain timbang. Kali ini semuanya menggunakan size 42 ya. Karena di setiap timbangan itu hasil timbangannya pasti bakalan berbeda-beda. Ini udah kosong, kita yang vinyl dulu aja. Ini udah kosong, langsung aja dimulai dari 0. Untuk spek Metasala vinyl ini dia ada di angka 258 gram menggunakan size 42. Bagaimana untuk yang Avenue? Untuk Avenue ini dia ada di angka 247 gram menggunakan size 42 juga. Dan yang terakhir ada Metasala Native 5. Ini udah kosong, langsung aja. Untuk Metasala Native 5 ada di angka 233 gram menggunakan size 43. Oke. Next, kira-kira gimana sih rasa dari ketiga sepatu ini? Langsung aja kita cobain. Nah, ini dia sepatu dari spek Metasala vinyl. Yang pertama gua rasain sepatu ini tuh pas ya, King, di kaki gua. Untuk keringanannya, menurut gua tuh sepatu ini tuh ada di atas sedang ya, King. Untuk kelenturannya dia ada di sedang-sedang saja. Untuk keempukan, sepatu ini cukup empuk karena sepatu ini dilengkapi dengan midsole. Dan untuk bunyi-bunyian, oke, sepatu ini bunyi ya, King. Bagian depannya, bagian sampingnya, bagian belakangnya, serta outsole dari spek Metasala vinyl. Dan gimana sih rasa dari sepatu ini? Enak ya, King? Untuk dribbling.
Oke, kira-kira seperti itu. Kita naik ke sepatu selanjutnya. Nah, ini dia spek Metasala Avenue. Yang pertama gue rasain sepatu ini tuh pas ya, geng, di kaki gue. Untuk keringanannya dia ada di atas sedang. Tuh, kelenturannya dia ada di sedang-sedang saja. Untuk kempukan, sepatu ini cukup empuk karena sepatu ini dilengkapi dengan midsole. Dan untuk bunyi-bunyinya, oke, sepatu ini bunyi ya, geng. Bagian depannya, bagian sampingnya, bagian belakangnya, serta outsole dari spek Metasala Avenue. Oke. Mana untuk kita oper-operan. Oke, kira-kira seperti itu. Kita next ke sepatu selanjutnya. Nah, ini dia spek Metasala Native 5. Yang pertama gue rasain sepatu ini tuh pas ya, di kaki gue. Pas-pas aja, agak ngepres sedikit. Untuk kelenturannya dia ada di sedang-sedang saja. Dan sepatu ini cukup empuk karena sepatu ini dilengkapi dengan midsole. Dan untuk bunyi-bunyian, oke, sepatu ini bunyi ya, geng. Bagian depannya, bagian sampingnya, bagian belakangnya, serta outsole dari spek Metasala Native 5. Enak-enak aja ya, King. Mana dipakai buat ngoper. Wah, enak, King. Metasala nih. Oke, kira-kira seperti itu. Kita kembali lagi ke studio. Oke, tadi setelah gue cobain, tadi gue menggunakan size 42 ya di ketiga sepatu ini. Yang dimana kaki gue ada di angka 26,8 cm. Dan di sepatu ini ada di angka 27 cm. Dan ini dia untuk size chartnya. Oke, langsung aja kita ke kesimpulan dan penilaian. Oke, gue bakalan nyebutin penilaian menurut gue pribadi ya. Kalau ada yang beda-beda dari kalian, gue mohon maaf. Oke, langsung aja ke nomor yang pertama, yaitu dari segi desainnya. Kalau desainnya, gue pribadi lebih pilih yang Native 5. Kenapa sih yang Native 5? Karena ini tuh kayak unik aja gitu. Kayak desainnya itu unik gimana gitu. Kayak ditambal-tambal gitu nih. Kalian bisa lihat sendiri nih. Kayak ditambal-tambal gitu. Ini desainnya unik sih. Kalau ini kan ya udah gini. Ini ya udah gini gitu. Kayak oke lah. Ini tapi unik nih menurut gue. Kalau bisa gue kasih nilai sepatu ini, gue kasih di angka 8 untuk dari segi desainnya. Untuk kedua sepatu ini, gue kasih di angka 7,5. Oke, next. Dari segi keringanan, tadi udah sempat gue cobain dan udah sempat gue timbang juga. Yang pertama itu ada di Native 5. Native 5 ini gue kasih di angka 7,4. Yang kedua ada spek Metasala Avenue. Yang Avenue ini gue kasih di angka 7,2. Dan yang terakhir yang final gue kasih di angka 7. Memang ya, perbedaannya tipis-tipis. Karena ya tipis-tipis juga untuk keringanannya. Next, untuk dari segi keempukan. Keempukan untuk kedua sepatu ini itu sama-sama empuk. Kenapa? Karena ini tuh masih menggunakan midsole dan outsole menggunakan dari seri Metasala. Sedangkan ini masih menggunakan Lightspeed. Udah menggunakan Lightspeed maksud gua. Ini menggunakan Lightspeed. Jadi kalau bisa gua kasih nilai
Untuk yang Native 5 ini gua kasih di angka 7,3. Sedangkan kedua sepatu ini yang Avenue dan juga yang Vinyl ini gua kasih di angka 7,5. Oke, dan dari segi kelenturan tadi udah sempat gua cobain juga. Untuk kelenturannya ya tipis banget lah. Gua anggap itu ya oke lah. Kalau bisa gua kasih nilai untuk ketiga sepatu ini gua samain ada di angka 7. Dan dari segi kenyamanan, kalau menurut gue pribadi, untuk kedua sepatu ini dari segi kenyamanannya sih ya nggak bisa dibilang sama karena outsole-nya juga berbeda ya. Tapi untuk penilaian sih menurut gue ini harus disamakan karena ada plus dan minusnya. Kalau bisa gue kasih nilai untuk kedua sepatu ini, gue kasih di angka 7,3. Sedangkan untuk yang Avenue ini berbeda, nggak tahu kenapa. Ini tuh berbeda di kaki gue ya. Kalau bisa gua kasih nilai, gua kasih di angka 7,5. Nah, Oke, gimana menurut kalian tentang ketiga sepatu ini nih? Kalian lebih suka yang mana nih? Yang Vinyl, yang Avenue, atau yang Native 5? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kalau gua pribadi sih, gua kalau disuruh pilih, gua bakalan pilih yang Avenue ini. Walaupun desainnya gua lebih suka ini, tapi gua bakalan pilih yang Avenue ini. Kenapa sih gua pilih ini? Karena pas dipakai tuh rasanya benar-benar berbeda ketimbang kedua sepatu ini, yang Vinyl dan juga yang Native 5. Jadi kalau bisa gua disuruh pilih, gua bakalan pilih yang Metasala Avenue ini. Oke. Next, kira-kira berapa sih harga dari ketiga sepatu ini? Untuk yang pertama dari spek Metasala Vinyl, untuk harga retail dari sepatu ini dia dibanderol dengan harga retail 499.800. Dan didiskon 15% menjadi Rp424.830. Yang kedua ada spek Metasala Avenue. Untuk sepatu ini dia dibanderol dengan harga retail Rp529.800 dan didiskon 15% menjadi Rp450.330. Dan yang terakhir ada spek Metasala Native 5. Untuk sepatu ini dia dibanderol dengan harga retail Rp549.800 dan didiskon 15% menjadi Rp467.330. Harga yang barusan gue sebutin itu harga per hari ini video dibuat ya, karena harga sewaktu-waktu bakalan berubah. Kalau harganya berubah, gue minta maaf. Kalau kalian tertarik dengan ketiga sepatu ini, kalian bisa order melalui website King of Dribble dengan cara masukkan alamat website King of Dribble di kingofdribble.co.id dan kalian pilih produk yang kalian inginkan. Pilih size sepatu yang sesuai, lalu klik Buy Now. Isi nama, nomor telepon, email, dan alamat lengkap. Lalu klik Pay. Gimana? Mudah bukan berbelanja di website King of Dribble dan juga banyak diskon dan promo menarik yang bisa kalian dapatkan. Oke? Sekian aja head to head kali ini. Head to head kali ini berdasarkan riset dan pendapat pribadi ya. Kalau ada dari kalian berbeda pendapat, kami mohon maaf. Dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga jangan lupa di subscribe. Terima kasih King of Dribble. Langkah untuk jadi pemenang.